Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum mulai video, mari kita perkenalan dahulu. Jadi namaku Alfainur Aziza, biasa dipanggil Nia. Jadi kali ini kita mau membahas tentang bahasa verbal dan nonverbal. Bahasa itu sendiri digunakan sebagai alat komunikasi seseorang dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia untuk mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, fakta, dan lain-lain. Jadi, komunikasi dibagi menjadi dua, komunikasi lisan dan tulisan. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi yang mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Biasanya komunikasi lisan dapat dilakukan pada kondisi para personal atau individu yang berkomunikasi berhadapan langsung, atau bisa juga lewat telepon dan lain-lain. Kedua, komunikasi tertulis ialah komunikasi yang dilakukan melalui sebuah tulisan yang dilakukan dalam kegiatan surat menyurat, melalui pos, email, dan lain-lain. Ada unsur-unsur kalimat verbal, yaitu yang pertama kata, yang kedua bahasa. Jadi kata adalah lambang terkecil dari bahasa. Kata merupakan lambang yang mewakili suatu hal, baik itu orang, barang, kejadian, atau keadaan. Yang kedua, ada bahasa. Bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa lisan, tertulis pada kertas ataupun elektronik. Bahasa memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, digunakan untuk mempelajari dunia sekitarnya. Yang kedua, membina hubungan yang baik antar sesama, dan yang terakhir menciptakan ikatan-ikatan dalam kehidupan manusia. Jenis-jenis komunikasi verbal ada beberapa macam, yaitu yang pertama, berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Presentasi dalam rapat adalah contoh dari komunikasi verbal vokal. Surat menyurat adalah contoh dari komunikasi verbal non-vokal. Yang kedua, mendengarkan dan membaca. Mendengarkan mengandung arti yang mengambil getaran bunyi, sedangkan mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang didengar. Mendengarkan melibatkan unsur mendengar, memperhatikan, memahami, mengingat. Membaca adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari suatu yang ditulis. Itu tadi komunikasi verbal. Sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu bahasa nonverbal. Kode nonverbal disebut isyarat atau bahasa diam, atau biasa disebut silent language. Melalui komunikasi nonverbal, kita bisa mengetahui suasana emosional seseorang. Apakah ia sedang bahagia, marah, bingung, atau sedih. Bentuk komunikasi nonverbal sendiri diantaranya adalah bahasa isyarat, ekspresi wajah, sandi, simbol-simbol, pakaian seragam, warna, intonasi suara. Dan berikut ini beberapa contoh komunikasi nonverbal. Yang pertama, sentuhan. Sentuhan dapat termasuk bersalaman, menggenggam tangan, berciuman, sentuhan di punggung, mengelus-ngelus, pukulan, dan lain-lain. Yang kedua, gerakan tubuh. Dalam komunikasi nonverbal, kinesik atau gerakan tubuh meliputi kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa. Misalnya, mengangguk-ngangguk untuk mengatakan iya, untuk mengilustrasikan atau menjelaskan sesuatu, menunjukkan perasaan. Yang ketiga, vokalik atau paralanguage. Yang ketiga, vokalik. Vokalik adalah unsur nonverbal dalam suatu ucapan, yaitu cara berbicara. Contohnya adalah nada bicara, nada suara, keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, kualitas suara, intonasi, dan lain-lain. Yang keempat,
Kronemik adalah bidang yang mempelajari penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal meliputi durasi yang dianggap cocok bagi suatu aktivitas. Banyaknya aktivitas yang dianggap patut dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Komunikasi nonverbal memiliki karakteristik yang bersifat universal. Di antaranya yang pertama komunikatif, yaitu perilaku yang disengaja atau tidak sengaja untuk mengkomunikasikan sesuatu sehingga pesan yang bisa diterima secara sadar. Contoh, mahasiswa memandang keluar jendela saat kuliah yang menunjuk perasaan bosan. Yang kedua, kesamaan perilaku, yaitu kesamaan perilaku nonverbal antara satu orang dengan orang yang lain. Secara umum bisa dilihat pada gerak tangan, cara duduk, berdiri, suara, pola bicara, kekerasan suara, cara diam, dan lain-lain. Yang ketiga, artifaktual, yaitu komunikasi nonverbal bisa juga dalam bentuk artefak, seperti cara berpakaian, tata rias wajah, alat tulis, mobil, rumah, perabot rumah, cara menatanya, barang yang dipakai seperti jam tangan, dan lain-lain. Yang keempat, kontekstual, yaitu bahasa nonverbal terjadi pada suatu konteks, membantu tentukan makna dari setiap perilaku nonverbal. Misalnya, memukul meja saat pidato akan berbeda makna dengan memukul meja saat dengar berita kematian. Yang kelima, ada paket, yaitu bahasa nonverbal merupakan sebuah paket dalam satu kesatuan. Paket nonverbal jika semua bagian tubuh bekerja sama untuk komunikasi, makna tertentu harus dilihat secara keseluruhan. Gabungan paket verbal dan nonverbal misalnya marah secara verbal disertai tubuh dan wajah menegang. Yang keenam, dapat dipercaya. Pada umumnya kita cepat percaya perilaku nonverbal. Verbal dan nonverbal haruslah konsisten. Ketidakkonsistenan akan tampak pada bahasa nonverbal yang akan mudah diketahui orang lain. Misalnya, seseorang pembohong akan banyak melakukan gerakan-gerakan tidak disadari saat ia berbicara. Itu tadi penjelasan tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Maaf jika ada yang salah atau ada yang kurang. Semoga membantu. Dadah. Assalamualaikum.